Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat serta berlimpah rizki. Amin. Saya Fajar Amrullah Dwijaya. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi pengurutan dan pencarian dalam bahasa C. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 dalam mata kuliah algoritma lanjutan di Universitas Mercu Buana. Yang pertama itu adalah sorting atau pengurutan. Pengertian dari sorting ini merupakan suatu proses atau operasi yang mengurutkan data dalam suatu urutan yang diberikan. Jadi bisa secara pengurutannya secara dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Selanjutnya teknik sorting dalam bahasa C itu ada insertion sort sama selection sort. Nah, untuk insertion sortnya pengertiannya merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya, apakah sudah berada di tempat semestinya gitu. Jadi algoritma ini membandingkan suatu nilai di array. Kalau yang lebih kecil, kalau kita menggunakan yang lebih kecil, berarti nanti yang lebih kecil akan ada di sebelah kiri dan yang besar ada di sebelah kanan. Seperti itu logikanya. Jadi ini kalau digambarin seperti pengurutan kartu pada tangan. Selanjutnya ini ada alur prosesnya untuk insertion sortnya. Jadi yang pertama itu semua dimulai dari posisi tangan kosong dan kemudian semua kartu masih tersimpan di atas meja. Lalu yang kedua, kita mengambil kartu pertama dari meja dan menyimpannya di tangan kiri. Kemudian setelah diambil, kita mengambil lagi kartu yang kedua. Lalu kita membandingkan nilai yang pertama dengan kartu yang baru. Jika kartu yang baru diambil lebih kecil dari kartu yang sebelah di tangan kiri, maka itu ditukar. Jadi yang besarnya di sebelah kiri di tangan kiri dan yang kecilnya di sebelah kiri dan yang besarnya di tangan sebelah kanan. Seperti itu untuk prosesnya. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai kartu-kartu atau nilai-nilainya terurut benar sesuai kriteria pengurutan. Ini untuk flowchartnya, insertion sortnya. Jadi dia start, lalu masukkan nilai arraynya, mau berapa data yang kita bandingkan gitu. Selanjutnya kita input nilai-nilai arraynya dari nomornya bisa acak gitu atau ini ya sesuai keinginan si user gitu. Setelah diinput datanya, nah ini untuk logika dari programnya. Jadi di mana nilai itu akan berhenti ketika sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita pengen membandingkan 10 data. Nah, itu kita masukin 10 data di sini nih. 10 data di sini sampai 10 data terpenuhi gitu. Setelah itu baru dibandingkan menggunakan logika if. Jika data yang sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan, maka ditukar gitu ya. Nah, itu prosesnya berlanjut terus sampai kondisinya terpenuhi.
Nah, ini untuk implementasinya di program. Jadi misalnya kita memiliki 6 elemen array gitu. Kita memiliki 6 data. Yang pertama itu ada 70, 60, 30, 50, 40, 20. Nah, yang pertama dia akan masuk input semua. Setelah itu dia akan membandingkan dari yang sebelah kiri. 70 dibandingkan dengan 60. Lebih besar dari yang kanan. Jadi ditukar gitu. Jadi 60 di samping sebelah kiri dan 70 di sebelah kanan 60. Untuk yang keduanya dia akan membandingkan lagi, ini dibandingkan lagi 60 dengan 70 sudah sesuai. Selanjutnya dibandingkan 70 dengan 30. Dibandingkan ternyata lebih kecil yang sebelah kanan. Diputar lagi, dirubah lagi nilainya. Begitu seterusnya sampai nilainya terurut 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, materi selanjutnya adalah selection sort. Pengertian dari selection sort ini sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Jadi dia akan mencari dulu nilai, misalnya ada sebuah data, 6 data seperti tadi. Dia akan mencari nilai terbesarnya gitu. Ada misalnya ada 70, 60, 30. Nah, dia akan mencari nilai terbesarnya, berarti nilai terbesarnya ada 70. Nah, algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, sama seperti insert ya. Jadi pengurutannya bisa dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Ini untuk alur proses selection sort. Jadi yang pertama itu melakukan pengecekan dari data 1 sampai data ke n. Selanjutnya, jika dalam pengecekan ditemukan data yang nilainya lebih kecil dari data 1, maka akan dilakukan pertukaran. Jika data 1 adalah data terkecil, maka program akan lanjut ke data kedua gitu. Nah, ini yang ketiga, jika data 1 sudah disorting, selanjutnya data kedua dengan mengikuti langkah 1 dan 2. Nah, ini untuk implementasi di program C-nya. Misalkan diberikan sebuah nilai 70, 60, 30, 50, 40, 20. Dia akan mencari nih. Dia akan mencari nilai dari yang nilai kecil sampai nilai besar. Dicari programnya terus sampai ketemu nilainya paling terkecil, yaitu 20. Nah, 20 itu akan dibandingkan terus, dicari lagi sampai ada yang lebih kecil dari 20 atau tidak gitu. Jadi nah, setelah tidak ada, dia akan ambil nilai 20 itu ditaruh di paling sebelah kiri begitu. Nah, ini seterusnya ya. Jadi ini untuk putaran keduanya dia akan mencari lagi nilai yang lebih kecil dari 20, yang lebih besar dari 20. Dia akan mencari lagi nilainya terus sampai ini ketemu nilainya adalah 30. Jadi sudah ketemu nilainya 30, dia akan taruh di sebelah sini ya. Seperti ini itu. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, selanjutnya adalah searching atau pencarian. Untuk pengertian searching ini merupakan suatu proses atau operasi untuk mencari lokasi dari data yang diberikan dalam suatu urutan. Misalnya kita ingin cari sebuah data angka 40 gitu, misalnya ada sebuah data 30, 40, 50 dan 40. Kita ingin cari angka 40 gitu. Nah, ini proses pencariannya. Nah, tekniknya itu ada binary search sama linear search. Yang pertama, binary search ini pengertiannya merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Dengan teknik ini, kita akan membuang setengah dari jumlah data. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output
Jika tidak pencarian jika tidak ketemu data yang kita cari, maka pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari pembagian jumlah data tersebut. Ini untuk alur atau implementasi dari binary search di bahasa C. Misalnya kita punya nilai 70, 60, 30, 50, 40, 20 gitu. Nah, yang dicari adalah angka 40. Jadi dia akan diurutkan dulu menggunakan bubble sort ini ya, nilai-nilainya. Setelah semua terurut, baru dilakukan pencarian datanya. Itu. Ini untuk untuk putaran pertamanya dia akan membagi nilai. Ini kan nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk middle-nya ini di 40 untuk putaran pertama. Itu. Dia akan mengambil nilai yang sebelah kanan. Jadi ini kan middle, diambil yang sebelah kanan. Jadi dia akan membandingkan dengan nilai yang dicari. Setelah itu dia ambil 50 dan program akan membandingkan nilai yang dicari. Yang dicari adalah 40. Berarti 50 apakah sama dengan 40? Ternyata tidak. Dia melakukan ini lagi, pencarian lagi gitu. Datanya dibagi lagi. Jadi dia akan membagi data. Ini udah dibuang nilainya. Yang di sini dia akan membagi data, middle-nya berubah di 30 gitu. Nah, yang diambil adalah sebelah kanan. Diambil datanya adalah 40. Nah, apakah 30 sama dengan 40? Tidak, berarti dia akan nambah middle-nya gitu, plus 1 mid-nya. Setelah itu dia akan mengambil nilai 40 gitu. Nah, apakah 40 sama dengan 40? Yang sesuai dicari selesai, berarti nilainya ketemu. Ya, terima kasih sampai di sini presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.